Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, yang mana kita masih berada di dalam pembahasan hal-hal yang membatalkan sholat, yang mana terakhir kali kita bahas ya di video yang terdahulu. Kita berada di dalam pembahasan ketika seseorang makmum itu tertinggal dua rukun dari imamnya atau lebih dahulu dari imamnya dua rukun, itu bisa membatalkan sholat. Akan tetapi di sini ada catatan bahwasannya ketika hal tersebut itu dilakukan tanpa adanya udzur, yang mana udzur-udzur itu bakal kita bahas sekarang. Sehingga ketika seseorang itu melakukan sehingga ketika seseorang itu tertinggal, di sini lebih fokus kepada hal atau keadaan ketika makmum itu tertinggal dua rukun daripada imamnya, dan di situ ada udzur-udzur yang disebutkan di sini, maka seorang makmum tidak batal sholatnya, tidak batal sholatnya. Di sini disebutkan ada 11 udzur seorang makmum itu ketika tertinggal dua rukun daripada imamnya, sholatnya tidak batal, akan tetapi tetap sah, tetap berada di dalam jamaah bersama sholatnya imamnya. Yang pertama yaitu di sini disebutkan ayakuna batiul qiraah li ajzin khalqiyyin la liwaswasatin tsaqilah. Ketika seorang makmum tersebut itu bacaan Fatihahnya sangat lama. Ketika bacaan Fatihahnya sangat lama, sehingga imam lebih dahulu daripada dia ini dengan jarak dua rukun lebih, atau makmum tertinggal dua rukun daripada imamnya, dan juga seorang makmum tersebut dia ini lama membaca Fatihahnya bukan karena waswasah, bukan karena waswas, bukan karena dia ini sebenarnya sudah membaca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dia masih ragu apakah Al-Fatihahnya ini sudah benar atau enggak, padahal sudah benar, kemudian diulangi lagi, maka ini yang namanya waswas. Sedangkan orang yang dalam keadaan udzur itu bukan karena waswas, memang dari dasarannya dia ini membaca Fatihahnya itu sangat lama, maka ini ketika makmum tersebut tertinggal dua rukun daripada imamnya, makmum tersebut tidak batal sholatnya. Makmum tersebut tidak batal sholatnya. Kemudian yang kedua, ketika kapan ayyakuna aliman aw syakkan qabla ruku'ihi wa ba'da ruku'i imamihi annahu tarakal Fatihah. Ketika dia ini tahu bahwasanya dia ini belum membaca Al-Fatihah sedangkan imam sudah mau rukuk, atau bahkan imam sudah rukuk, atau bahkan setelah rukuk. Akhirnya gimana? Akhirnya dia harus membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Atau mungkin dia ini ragu, saya tadi sudah membaca Al-Fatihah atau belum membaca Al-Fatihah, maka di sini dia dihukumi belum membaca Al-Fatihah dan dia harus membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Kemudian sehingga karena hal tersebut seorang makmum itu tertinggal akhirnya dua rukun daripada imamnya, maka hal yang seperti ini juga tergolong udzur yang tidak membatalkan seorang makmum tersebut di dalam sholatnya, walaupun makmum tersebut tertinggal dua rukun daripada imamnya. Kemudian yang ketiga, ketika kapan ayakuna qad nasiyal Fatihah hatta raka'a imamuhu wa tadzakkara qabla ayyarka. Ketika dia ini lupa untuk membaca Al-Fatihah,
dia lupa bahwasanya dia ini belum membaca Al-Fatihah. Kemudian dia ingat bahwasanya dia ini belum membaca Al-Fatihah sebelum dia rukuk. Ya. Sedangkan imam sudah rukuk ketika itu. Ya. Sampai imam itu sudah dalam keadaan rukuk. Maka gimana orang yang seperti ini? Dia tetap harus membaca bacaan surat Al-Fatihahnya. Terus kalau ketinggalan 2 rukun daripada imamnya, apakah membatalkan? Hal yang seperti ini tidak membatalkan sholatnya. Ini termasuk uzur bagi makmum tersebut, ketika tertinggal 2 rukun daripada imamnya tidak membatalkan sholatnya. Kemudian yang kelima, ketika seseorang makmum itu menunggu saktah atau diamnya imam yang disunahkan setelah membaca Al-Fatihah, yang mana ketika imam membaca surat Al-Fatihah biasanya imam tersebut itu diam, yang mana di situ emang disunahkan diam sebelum dia membaca surat yang disunahkan, entah surat-surat pendek atau surat-surat yang lain. Ketika dalam hal tersebut si makmum itu juga diam, belum membaca Al-Fatihah. Ternyata dikira si imam ini mau membaca surat-surat pendek. Ternyata si imam langsung rukuk, sedangkan si makmum belum membaca Al-Fatihah. Maka si makmum harus membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Akan tetapi walaupun nanti ternyata dia ini tertinggal 2 rukun daripada imamnya, maka ini tidak bermasalah. Ya. Kemudian yang keenam, idza nama fi tasyahhudil awal mumakkinan fi ma intabaha min naumihi illa wa imamuhu raki'un. Ketika si makmum itu ternyata tertidur ketika tasyahud al-awwal dalam keadaan tidur yang tidak membatalkan wudhunya, yaitu ketika tidurnya ini ternyata pantatnya ini mumakin, benar-benar nempel di tempat duduknya, sehingga tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudhunya, otomatis juga sholatnya ini tidak batal. Kemudian ketika dia bangun ternyata imam ini sudah dalam keadaan rukuk di rakaat yang setelahnya, ya, yang mana dia ini harus berdiri untuk membaca Al-Fatihah terlebih dahulu, habis itu rukuk. Mungkin karena hal tersebut, karena dia ini tertidur di dalam tasyahud awal sampai ketinggalan dua rukun daripada imamnya, maka hal yang seperti ini juga tidak membatalkan sholatnya makmum tersebut. Ini termasuk udzur yang tidak membatalkan sholatnya makmum walaupun dia tertinggal 2 rukun daripada imamnya. Kemudian yang ketujuh, ketika seseorang makmum tersebut masih bingung dengan takbir yang diucapkan oleh si imam. Ketika kapan itu? Semisal di sini dicontohkan ketika makmum itu dalam keadaan sujud di dalam rakaat yang kedua dan di dalam sujud yang kedua. Ya, sujud semua bersama, imamnya juga sujud di dalam sujud yang kedua dan di dalam rakaat yang kedua. Yang mana di sini dikira oleh makmum bahwasannya imam ini ketika takbir yang umumnya seseorang itu melakukan sunnah, yaitu tasyahudul awal. Akan tetapi ternyata si imam takbirnya ini langsung berdiri, tidak melakukan sunnah tasyahud awal. Sedangkan si makmum itu masih ragu apakah takbirnya imam ini takbir untuk melakukan sunnah tasyahudul awal atau langsung berdiri. Ya, akhirnya dia masih dalam keadaan sujud. Ternyata ketika dia mengangkat dari sujudnya, imam ini telah dalam keadaan berdiri atau mungkin bahkan telah melakukan rukun yang setelahnya, yaitu ruku. Akhirnya mungkin karena ini si makmum tertinggal 2 rukun daripada imamnya, maka ini juga tergolong udzur yang tidak membatalkan makmum tersebut walaupun tertinggal 2 rukun daripada imamnya, ya, walaupun dia ini tertinggal 2 rukun daripada imamnya. Ya. Kemudian yang
8. Ketika kapan? Idza kammala tasyahudal awal ba'da qiyamil imami anhu amdan aw sahwan. Apabila si makmum ini melakukan tasyahudul awal, ya, sedangkan si imam sudah berdiri dari tasyahud awal, entah, ya, yang mana di sini berarti imam juga setelah tasyahud awal. Akhirnya mungkin karena si imam tersebut cuma membaca sebagian dari tasyahud awal atau bacaan tasyahud awal yang pendek, sedangkan sedangkan makmum ternyata membaca tasyahud awal yang dengan bacaan atau doa yang panjang. Akhirnya ketika imam sudah berdiri, si makmum belum menyelesaikan tasyahud awal, baru ketika menyelesaikan tasyahud awal baru dia berdiri mengikuti si imam. Apabila hal yang seperti ini ternyata kok sampai dia ini habis itu membaca Al-Fatihah kemudian sampai tertinggal 2 rukun dari imamnya, ya, misal ternyata si imam sudah mau sujud misal, maka hal yang seperti ini juga tidak membatalkan sholatnya sholatnya makmum tersebut, walaupun si makmum tersebut sudah tertinggal 2 rukun daripada imamnya. Kemudian yang ke-9 yaitu ketika idza nasya, bahwasannya apabila si makmum tersebut lupa kalau dia ini muqtadian, kalau dia ini melakukan sholatnya berjamaah, ya. Wa huwa fi sujud, dan dia dalam keadaan sujud. Au nasiya annahu fi sholat, atau dia ini lupa bahwasanya dia ini dalam keadaan sholat, kemudian tidaklah dia ini berdiri atau ngangkat dari sujudnya, ternyata imam ini sudah rukuk, ya, yaitu ketika misal makmum tersebut itu dalam keadaan sujud, mungkin karena pikirannya kemana-mana ketika sholat, dia ini lupa kalau dia ini dalam keadaan sholat, atau mungkin dia ini lupa kalau sholat yang dia lakukan ini dalam sholat adalah sholat berjamaah bersama imam, yang harusnya itu mengikuti imam, sampai imamnya berdiri, sampai imamnya membaca surat Al-Fatihah, sampai mungkin tertinggal beberapa rukun di situ, maka hal yang seperti ini juga tergolong udzur yang tidak membatalkan sholatnya makmum tersebut, walaupun makmum tersebut itu tertinggal 2 rukun daripada imamnya. Kemudian yang ke-10, idza syakka hal huwa masbukun au muwafiq, ketika dia ragu apakah dia ini dihukumi seorang makmum yang masbuk atau yang tertinggal daripada imamnya, ya, atau tergolong seorang makmum yang muwafiq. Muwafiq berarti dia tidak tertinggal dengan imamnya. Nah, terus gimana seseorang makmum itu dikatakan masbuk atau dikatakan tidak masbuk? Di sini dikatakan, yaitu dibahas bahwasanya orang yang masbuk adalah ketika dia ini takbiratul ihramnya ini tidak cukup untuk membaca Fatihah, maka dia dikatakan masbuk. Sedangkan orang yang masbuk ketika dia habis takbiratul ihram, ya, takbiratul ihramnya ini masih cukup untuk dia gunakan setelah takbiratul ihram ini, waktunya masih cukup dia gunakan untuk membaca surat Al-Fatihah sebelum imamnya ini rukuk, maka dia dikatakan tidak masbuk. Akan tetapi kalau dia setelah takbiratul ihram kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ternyata Fatihahnya belum selesai dan imamnya sudah rukuk, maka ini dikategorikan masbuk, ya. Setelah itu makmum tersebut ragu apakah dia ini termasuk yang masbuk atau termasuk yang bukan masbuk, ya.
yang mana ketika seseorang itu masbuk, ketika dia membaca Al-Fatihah, kemudian Fatihahnya ini belum selesai dan imamnya itu sudah rukuk, maka dia diharuskan untuk mengikuti imam dalam keadaan rukuk. Sedangkan orang yang tidak masbuk harus melanjutkan Fatihahnya. Maka di sini dia ketika tetap melanjutkan Fatihahnya, ketika ragu apakah dia ini masbuk atau bukan masbuk, sampai tertinggal 2 rukun daripada imamnya, maka dia ini tidak batal sholatnya. Kemudian yang terakhir yaitu ketika idza tawwala sajdatal akhirah, ketika si makmum itu memanjangkan sujud yang terakhir, ya sujud yang kedua, ya, sampai ketika dia ini sudah berdiri dari sujudnya, yang mana memang sujud itu adalah ruknun tawil, rukun yang boleh diperpanjang di dalam rukun tersebut, di dalam sujud tersebut, entah dengan membaca zikir-zikir yang lain atau tasbih dan lain sebagainya, sehingga imam tersebut memperpanjang di dalam sujudnya, sujud yang kedua, sampai ternyata imam ini sudah berdiri dan sampai dia ini ternyata ketika berdiri sudah tertinggal dua rukun daripada imamnya, maka ini juga tergolong udzur yang tidak membatalkan sholatnya makmum tersebut. Ini adalah 11 udzur yang disebutkan ketika kapan? Ketika seseorang makmum itu tertinggal 2 rukun daripada imamnya, maka si makmum tersebut tidak membatalkan sholatnya, ya tidak membatalkan sholatnya. Akan tetapi selain udzur-udzur yang disebutkan di sini, maka ketika dia tertinggal 2 rukun daripada imamnya, maka sholatnya ini ketika dia tidak niat mufarokoh, maka bisa batal, ya bisa batal. Kemudian ya, pembahasan kita ini masih di dalam pembahasan hal-hal yang membatalkan sholat, ya, yaitu hal yang membatalkan sholat yang setelahnya adalah niyatu qat'is sholat, ketika seseorang itu niat membatalkan sholatnya, ya, niat membatalkan sholatnya, ya, ketika dia sudah masuk di dalam sholat fardu, kemudian ternyata dia ini pengen, ya, ada niat di dalam hatinya, aku ingin membatalkan sholatku ini kayak, maka hal tersebut dengan dia cuma niat di dalam hatinya untuk membatalkan sholatnya, cara langsung sholatnya itu langsung batal. Ya, akan tetapi di sini ada permasalahan, illa idza qallabal fardhu ila naflin mutlaqin, kecuali apabila ini dia ini tidak memutus sholatnya itu bukan tiba-tiba memutus seperti itu, akan tetapi apa? Mengganti sholat fardunya kepada sholat sunnah yang mutlak. Loh, seperti apa hal yang seperti ini? Hal yang seperti ini ketika seseorang itu sudah melakukan sholat fardu dalam keadaan munfarid, sudah melakukan sholat fardu dalam keadaan sendiri, bukan dalam keadaan jamaah. Kemudian kok dia tahu ternyata ada orang yang jamaah di depannya, dia ingin mendapatkan fadilahnya sholat jamaah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya, dia mengganti sholatnya ini dengan sholat sunnah, ya. Supaya apa? Supaya lebih cepat di dalam salamnya, ya, supaya lebih cepat di dalam salamnya, sehingga dia masih mendapati sholat jamaah bersama jamaah yang ada di depannya. Ya, maka ini tidak masalah, dan tidak apa-apa, tidak membatalkan sholatnya. Ketika kapan ini? Ketika dia mengganti niat sholat fardunya kepada sholat sunnah yang mutlak, supaya lebih cepat. Misal karena dia ini melakukan sholat duhur yang 4 rakaat, ya, kemudian supaya lebih cepat salam, akhirnya diganti ke sholat sunnah yang mutlak sampai cuma 2 rakaat, supaya bisa menututi atau bisa mengikuti sholat jamaah yang ada di depannya, maka ini tidak masalah. Dan ini dengan syarat apabila sholat atau waktu sholatnya tersebut masih panjang, ya, tidak mepet. Akan tetapi kalau mepet, dia harus tetap melanjutkan sholat fardunya.
Begitu juga yang berhubungan dengan niat memutus sholatnya ini yang bisa membatalkan sholat tersebut ketika dia menggantungkan sholatnya ini atau menggantungkan niat memutus sholatnya ini dengan sesuatu. Ya, semisal dia ini dalam keadaan menunggu tamu, ternyata tamunya belum datang-datang dan dia pengen tinggal sholat sebenarnya, tapi takut nggak enak ketika dia sholat ternyata tamunya kok datang, nggak ada yang nyambut. Akhirnya karena si tamu ini belum pasti, akhirnya dia tetap sholat. Sehingga mungkin ketika dalam keadaan sholat, si tamu tersebut si tuan rumah tersebut itu beranggapan gini aja, nanti kalau si tamu ini datang dan ana dalam keadaan sholat, maka saya batalkan sholatnya, saya putus sholatnya. Maka ini juga niyatu ta'liqu qat'is shalah, niat menggantungkan memutus sholatnya ini juga bisa membatalkan sholatnya. Ya. Begitu juga di sini ketika dia ini bingung, apakah dia mau memutuskan sholatnya atau tidak memutuskan sholatnya, maka ketika ini juga bisa membatalkan sholatnya. Dengan itu sholatnya itu bisa langsung batal ketika dia ini ragu apakah mau meneruskan sholatnya atau membatalkan atau memutuskan sholatnya. Mungkin sekian ini yang telah kita bahas di dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga ini semua bisa menjadi manfaat barokah di dalam ilmu kita, di dalam sholat kita, sehingga kita bisa mengetahui mana saja kira-kiranya hal yang mungkin bisa sampai membatalkan sholat kita, atau mungkin hal tersebut tidak sampai membatalkan sholat kita. Semoga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari Al-Fakir di dalam pembahasan hal-hal yang membatalkan sholat. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.